Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 20 Oktober 2022 dengan judul Dia akan membenarkan banyak orang. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya saya mencoba untuk memberikan 3 poin penting bagi kita untuk kita renungkan. Poin yang pertama, kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Mari kita baca akan kutipannya. Kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sana bahwa sebagai umat-umat Allah, kita harus menjadikan kasih dasar dari kehidupan kita. Karena itu adalah dasar dari pemerintahan Allah, baik yang di sorga maupun yang ada di dunia. Jadi jangan pernah kita berharap akan ada di sorga jika kita tidak mempraktekkan kasih. Kasih ini sangat luas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kasih. Yesus setiap hari ketemu orang-orang menunjukkan belas kasihnya. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia mengusir roh jahat. Ia membangkitkan orang mati. Ia memberikan banyak pertolongan, bantuan. Karena apa? Karena kasih. Dan kerajaannya dasarnya adalah kasih. Maka orang-orang yang mau masuk dalam kerajaannya harus mempraktekkan kasih. Ini adalah bagian untuk menyanggupkan kita bertahan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita siap untuk mempraktekkan kasih? Di poin yang kedua dikatakan, mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Bagaimana dengan kutipannya? Mari kita baca. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan. Satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita. Dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 29 lebih lanjut mengatakan, pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia, untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya untuk bekerja bagi Dia. Artinya apa? Jika kita mengasihi Allah, kita akan berkorban. Berkorban untuk Allah. Dalam hal apa? Kenapa kita perlu berkorban untuk Allah? Dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena cinta kita. Sama seperti kita mempraktekkan cinta kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Akan sangat mudah untuk kita berkorban. Tetapi kalau kita tidak cinta, boro-boro kita mau berkorban. Memikirkan keuntungan sendirilah yang seringkali menjadi bagian kita. Tapi kalau ada cinta, ada kasih, roh pengorbanan itu akan muncul. Dan itulah yang menjadi teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mempersembahkan hidupnya untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Bagaimana? Apakah kita bersedia untuk mengasihinya dan mengorbankan segala sesuatu termasuk kesukaan-kesukaan kita, termasuk juga
keduniawian yang menjadi hobi kita, kesayangan kita, terlebih dosa-dosa kita, kita harus berkorban untuk hal ini. Poin yang ketiga, setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah agar dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi. Setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah, mempelajari artinya dan menuruti peraturannya. Dengan demikian, ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Hari demi hari Allah bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir. Dan hari demi hari, orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu percobaan yang luhur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil untuk umat manusia yang jatuh. Pelayan Injil halaman 98. Inilah yang harus kita lakukan hari demi hari. Mempelajari akan firman Allah, mempelajari akan rencana Allah, agar karakter kita ini semakin hari semakin dibentuk, sehingga standar daripada karakter kita ini menjadi istimewa, sebagaimana karakter Allah yang begitu luar biasa. Yesus mengatakan, jadilah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Yang kedua, mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Dan yang ketiga, setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah agar dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Dengan kata lain, firman Allah adalah penuntun bagi kehidupan kita. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Dimampukan kami untuk memahami firman ini, dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami rindu agar keteladanan Kristus, tabiat Kristus, tabiat kasih menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.